Terima kasih, Dokter Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dokter Sali izin untuk Selamat, membacakan CV oh, dokter. silakan, Dok. Baik, Dokter Sali Mahdiani, beliau saat ini aktif sebagai pengajar di Universitas Pajajaran, juga sebagai pengurus Perhati KL Cabang Jawa Barat dan kelompok studi otologi Perhati KL. Baik, dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Dok. Izin share screen. Silakan, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para senior, para guru, dan sejawat sekalian. Ini memang sudah bertambah sore, kebetulan mendung juga pasti. Tapi mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mulai masuk ke tindakan-tindakan yang akan atau dapat kita lakukan dengan pendekatan endoscopic ear surgery. Tindakan yang akan kita bahas pertama ini mengenai intratympanic injection. Jadi injeksi intratimpani yang tindakannya dapat digunakan dengan endoscopic ear surgery. Kalau kita lihat secara referensi, memang injeksi intratimpani ini sebetulnya juga bukan tindakan yang baru saja ditemukan untuk dilakukan. Tapi semenjak tahun 1939, awalnya tindakan ini digunakan untuk mengatasi keluhan vertigo dengan memasukkan atau melakukan injeksi alkohol ke dalam telinga bagian tengah. Lalu berkembang sampai akhirnya di tahun 1980-an, kortikosteroid mulai digunakan untuk injeksi intratimpani. Sampai akhirnya di tahun 1996, orang pertama yang melakukan tindakan injeksi intratimpani menggunakan kortikosteroid untuk kondisi sudden sensory neural hearing loss adalah Silverstein. Jadi, Silverstein membuat satu tonggak injeksi intratimpani digunakan untuk tata laksana gangguan dengar sensori neural yang mendadak. Mengapa sebetulnya tindakan injeksi intratimpani ini diperlukan? Karena seperti kita ketahui bahwa kelainan yang terjadi di koklea itu harus diatasi. Sedangkan apabila kita memberikan pengobatan untuk telinga bagian dalam, khususnya koklea, ternyata obat-obatan sangat sulit untuk mencapai target organ tersebut atau mencapai koklea. Salah satunya adalah karena adanya blood labyrinth barrier, sehingga konsentrasi obat yang nanti akan dimasukkan ke dalam koklea secara sistemik itu pasti konsentrasinya akan jauh berkurang karena adanya blood labyrinth barrier tadi. Sehingga diperlukan satu tindakan yang dapat langsung menuju atau mencapai koklea terutama di daerah skala timpani. Oleh karena itu ditemukanlah atau dikembangkanlah satu tindakan injeksi intratimpani. Dari penelitian yang sudah dilakukan, ternyata tindakan injeksi intratimpani ini dapat mengantarkan obat yang diperlukan untuk koklea ke dalam skala timpani sehingga konsentrasinya mencapai 260 kali lebih tinggi daripada konsentrasi di plasma. Jadi apabila dibandingkan dengan obat yang digunakan secara sistemik untuk mengobati kelainan pada koklea, tentu saja konsentrasi obat yang didapatkan dari injeksi intratimpani ini lebih tinggi. Selain itu, untuk injeksi intratimpani ini ada beberapa hal yang menguntungkan bagi kita kalau kita lakukan. Yang pertama, obat yang kita masukkan itu tidak melewati blood-brain barrier, sehingga efek samping dari pemberian obat ini juga pasti akan jauh lebih rendah daripada kita memberikan obat-obatan sistemik. Lalu kemungkinan konsentrasi yang jauh lebih tinggi dan tindakannya juga bukan merupakan satu tindakan yang kompleks. Dosis obat yang kita perlukan dan jumlah obat yang kita perlukan juga justru lebih kecil sehingga lebih cost efektif dan yang terakhir tindakannya adalah tindakan invasif minimal.
Namun di samping itu, tentu saja kita akan mendapati beberapa hal sebagai satu nilai negatif yang nanti akan kita bahas bersama. Berikutnya kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai anatomi yang berhubungan dengan tindakan injeksi intratimpani yang akan kita lakukan. Pertama mungkin yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cairan nanti yang kita masukkan ke telinga bagian tengah ini akan sampai atau menuju ke telinga dalam atau koklea. Di sini ada dua organ yang sangat penting yang merupakan membran semipermeable, merupakan penghubung dari telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam. Yang pertama adalah round window dan yang kedua adalah oval window. Kalau kita lihat di gambar sisi sebelah kanan kita, ini kita melihat ada tympanic membrane, lalu telinga bagian tengah berbatasan dengan telinga bagian dalam melalui round window dan oval window. Kalau secara skema, ini pada telinga sisi sebelah kanan, kita melihat kalau kita tarik garis hayal dari seluruh sejajar manubrium malleoli, kita melihat bahwa round window ini sebagai target kita ini untuk memasukkan obat ke dalam telinga bagian dalam, adanya kurang lebih 113 derajat dari area superior gendang telinga ke arah inferior. Jadi kurang lebih 113 derajat. Sehingga itu adalah area yang perlu nanti terpapar obat yang kita berikan. Lalu untuk anatomi lain yang diperlukan yaitu adanya vaskularisasi, blood labyrinthine barrier dan blood perilymph barrier. Kalau kita memasukkan obat melalui tindakan injeksi intratimpani, tentu saja obat tersebut tidak akan melalui blood labyrinthine barrier. Karena blood labyrinthine barrier ini adanya di stria vascularis. Sedangkan kalau kita melakukan injeksi, ini akan langsung masuk ke skela timpani. Berikutnya, mengapa round window ini merupakan satu lapisan atau membran yang semi-permeable, sehingga bisa mengantarkan obat yang ada di telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam. Ini kalau kita lihat, struktur round window ini terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan yang pertama adalah lapisan epitel luar, yang sebetulnya ketebalannya ini paling tipis di lapisan round window. Lapisan yang kedua adalah lapisan jaringan ikat, dan lapisan yang ketiga adalah lapisan epitel dalam. Obat yang masuk ke telinga bagian tengah, ini mikropartikelnya atau nanopartikelnya nanti akan masuk melewati lapisan epitelial luar. Di lapisan epitel luar ini akan ditangkap oleh endosom dan dihantarkan melewati seluruh lapisan epitel bagian luar untuk menembus mulai memasuki lapisan jaringan ikat. Di lapisan jaringan ikat, kalau kita lihat, ini merupakan daerah yang justru loose, bukan daerah yang padat. Sehingga proses difusi obat terjadi sangat cepat di lapisan jaringan ikat ini, lalu obat selanjutnya akan masuk ke lapisan epitel bagian dalam. Di lapisan epitel bagian dalam, ini tidak ada lagi badan Golgi, tidak ada lagi endosom, hanya tumpukan-tumpukan epitel saja. Sehingga nanopartikel atau partikel dari obat yang masuk juga akan mudah sekali masuk ke celah-celahnya dan akhirnya masuk ke dalam ruangan perilymph di skala timpani. Itulah mengapa obat itu mudah untuk berdifusi dari telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam. Lalu kita akan masuk sekarang, obat apa saja sebetulnya yang dapat kita berikan dengan metode injeksi intratimpani. Ada 3 obat yang utama, yang seluruhnya termasuk ke dalam kortikosteroid. Yang pertama adalah dexamethasone, metilprednisolon, dan triamcinolone acetonide. Untuk dexamethasone, dosis yang dapat kita gunakan adalah 24 mg per mililiter untuk suspensi atau 10 mg per mililiter untuk solusi. Namun nanti kita menggunakan dosis yang berbeda untuk Meniere's disease, yaitu 16
atau 24 mg per mililiter, atau kita dapat menggunakan 4 atau 10 mg per mililiter. Metilprednisolon, ini kita menggunakan 40 atau 30 mg per mililiter. Untuk Meniere's disease kita gunakan dosis yang lebih tinggi, 62,5 mg per mililiter. Konsentrasi yang dicapai ke telinga bagian dalam pada saat kita menggunakan metilprednisolon akan lebih tinggi daripada kita menggunakan dexamethasone atau obat yang lain. Juga bekerjanya, duration of work dari obat metilprednisolon ini lebih lama daripada kalau kita menggunakan dexamethasone dan triamcinolone. Namun, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien, terutama nyeri atau rasa terbakar, ini lebih dirasakan pada saat kita menggunakan metilprednisolon. Sehingga biasanya ketaatan pasien untuk dilakukan tindakan injeksi intratimpani berikutnya itu biasanya menurun. Dan yang terakhir, obat-obatan yang kita dapat gunakan yaitu triamcinolone acetonide dengan dosis 40 mg per mililiter. Ini dari beberapa penelitian, obat ini ternyata kandungan obat yang sebetulnya tersedia secara langsung yang merupakan kandungan aktif sehingga memiliki potensi yang jauh lebih baik daripada dexamethasone dan metilprednisolon. Namun demikian, memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Lalu berikutnya, apa sebetulnya efek yang kita dapatkan dari pemberian kortikosteroid ke telinga bagian dalam? Yang pertama adalah efek antiinflamasi, yang kedua adalah meningkatnya vaskularisasi di koklea, penurunan degenerasi dari stria vaskularis, dan yang terakhir adalah antioksidan. Jadi keempat efek ini yang kita harapkan pada saat kita melakukan pemberian kortikosteroid di koklea. Untuk kerja kortikosteroid yang baik di telinga bagian dalam, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, sehingga kita bisa mendapatkan efek kerja yang optimal. Yang pertama adalah konsentrasi. Jadi bagaimana kita menjaga konsentrasi dari kortikosteroid yang kita suntikan itu tetap tinggi ke telinga bagian dalam. Karena ya sudah melewati round window dan oval window. Jadi tentu saja kita perlu memiliki waktu tinggal obat kortikosteroid di telinga bagian tengah yang cukup lama. Jadi tidak langsung hilang. Meskipun nanti kita akan melihat ternyata di telinga bagian tengah sendiri sudah terjadi absorpsi ke nodus limfatikus dan vaskularisasi. Berikutnya adalah polaritas dari obat. Dan yang terakhir, lama obat berada dalam perilim. Yang ini sangat tergantung kepada sirkulasi dari cairan cerebrospinalis dan absorpsi di pembuluh darah di telinga bagian dalam. Ini adalah skema yang menunjukkan sebetulnya seperti apa pada saat kita melakukan injeksi kortikosteroid ke telinga bagian tengah. Di gambar yang sisi sebelah kiri, ini kita melihat kalau kita menyuntikkan satu atau beberapa mililiter kortikosteroid ke telinga bagian tengah, ini diumpamakan adanya 5 partikel bintang yang kita suntikan di telinga bagian tengah. Di sana, kalau kita suntikan 5 partikel bintang, ternyata 5 partikel ini tidak akan utuh, sejumlah 5 partikel. Pasti sudah akan ada yang hilang. Kehilangan pertama kali di telinga bagian tengah adalah kehilangan partikel obat yang masuk melalui tuba eustachius. Jadi meskipun nanti kita lihat posisi pasien itu sudah kita posisikan tertentu supaya obat tidak masuk ke tuba eustachius, tapi ternyata masih ada partikel obat yang hilang dan masuk ke tuba eustachius. Lalu misalkan tinggal 4 partikel obat yang kita suntikan di telinga bagian tengah. Dia akan menembus round window dan akan masuk ke skala timpani, masuk ke dalam perilim. 4 partikel obat yang tersisa ternyata sampai di perilim sudah tidak 4 lagi, sudah berkurang karena sudah terjadi di sana terjadi difusi, karena permeabilitas juga terjadi clearance, gambar sebelah kanan clearance antar kompartemen, jadi perpindahan masuk ke skala media, juga ke skala vestibuli,
lalu juga ada difusi obat yang terjadi juga secara pasif. Jadi otomatis dosis obat dan konsentrasi obat kortikosteroid yang kita suntikan ternyata di target organnya di telinga bagian dalam ini tidak utuh konsentrasinya. Oleh karena itu, mengapa nanti penyuntikan kortikosteroid injeksi intratimpani ini harus kita lakukan berulang. Indikasinya apa pada saat kita akan melakukan injeksi intratimpani? Yang pertama, ini yang paling populer adalah idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Jadi gangguan dengar sensori neural yang mendadak dan idiopatik. Metode injeksi intratimpani yang bisa kita berikan untuk ISS NHL ini adalah injeksi intratimpani yang kita suntikan secara primer. Yang kedua adalah salvage atau rescue, dan yang ketiga adalah kombinasi. Yang pertama, kalau kita melakukan penyuntikan intratimpani secara primer, ini pada ISS NHL, ini kita berikan langsung pada saat atau masih dekat dengan keluhan itu terjadi. Semakin cepat kita bisa lakukan tindakan, semakin cepat nanti perbaikan. Yang kedua, sebagai injeksi salvage atau rescue. Ini kita lakukan apabila terjadi penyembuhan yang tidak komplit setelah kita memberikan terapi inisial dengan pemberian kortikosteroid sistemik. Ini bisa kita berikan 2-6 minggu setelah keluhan itu muncul, atau 2 minggu setelah penyuntikan, atau 2 minggu setelah pemberian terapi inisial kortikosteroid sistemik. Ini terapi salvage atau terapi rescue ini yang sangat populer dilakukan. Dan yang terakhir adalah terapi kombinasi. Jadi penyuntikan injeksi intratimpani kortikosteroid yang dikombinasikan dengan pemberian sistemik kortikosteroid. Namun memang ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Indikasi berikutnya adalah pada keadaan Meniere's disease. Pada Meniere's disease biasanya kita lakukan sebagai second line pada saat terapi sistemik sebagai terapi utamanya ini gagal, atau pada kondisi tinnitus refraktori. Jadi untuk mengurangi tinnitus dengan cara kortikosteroid yang kita suntikan akan meningkatkan vaskularisasi. Lalu dapat juga kita lakukan pada penyakit telinga dalam karena autoimun sebagai terapi utama. Dan yang masih dalam penelitian adalah pengobatan untuk noise-induced hearing loss dan ototoksik. Terdapat dua konsensus yang dapat kita lihat untuk sebagai pedoman kita dalam melakukan injeksi intratimpani. Yang pertama adalah konsensus revision of EEOHNS tahun 2020, dan yang kedua adalah konsensus Spanyol tahun 2017. Dari kedua konsensus ini dapat kita lihat beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau sebagai first line terapi pada OHNS ini tidak disarankan kecuali kalau ada kontraindikasi pada pemberian kortikosteroid sistemik. Namun pada konsensus Spanyol dapat diberikan karena kita dapat memilih sebagai first line terapi ini pemberian kortikosteroid oral atau kortikosteroid intratimpani atau terapi kombinasi. Namun apabila ambang dengar lebih dari 70 desibel, ini sebaiknya diberikan kortikosteroid intravena. Lalu berikutnya pada injeksi sebagai tindakan rescue atau salvage. Pada AAOHNS revisi, ini kita dapat berikan setelah 2 minggu setelah tindakan inisial kortikosteroid sistemik ini gagal. Pada konsensus Spanyol dapat kita berikan apabila terjadi kegagalan pada pemberian kortikosteroid oral, dan apabila setelah penyuntikan intratimpanik juga gagal, kita masih ada tempat untuk memberikan terapi hiperbarik dan kortikosteroid intravena. Lalu obat yang diberikan sebetulnya sama, dexamethasone dan metilprednisolon dengan dosis yang tadi kita sudah lihat bersama, namun pada konsensus Spanyol
Ini kalau kita lihat pemberian terutama metilprednisolon ini kita encerkan terlebih dahulu. Lalu interval penyuntikan terdapat perbedaan pada AAOHNS 2 kali per minggu selama 2 minggu, jadi total 4 kali penyuntikan. Dan konsensus Spanyol tahun 2017 disuntikan 1 kali per minggu selama 3 minggu. Ini konsensus Spanyol ini yang tindakan injeksi intratimpani, frekuensi pemberian injeksi intratimpani yang kita adop di dalam modul otologi. Ini penelitian-penelitian yang memperlihatkan bahwa frekuensi melakukan tindakan injeksi intratimpani ini berbeda-beda. Ada yang tiap hari selama 8 hari, ada yang tiap hari selama 10 hari. Namun kalau dilihat persentase keberhasilannya tidak jauh berbeda. Kalau kita tadi sudah melihat indikasi, sekarang kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan sensory neural hearing loss yang lebih dari 3 bulan, pasien yang tidak kooperatif, adanya infeksi telinga bagian luar, tumor intratimpani, atau abnormalitas dari vaskuler, membran timpani yang sangat sulit untuk kita visualisasi, telinga tengah infeksi, dan membran timpani yang sangat tipis sehingga kemungkinan perforasi sangat tinggi. Apa atau bagaimana prognosis yang mendasari keberhasilan dari injeksi intratimpani yang kita berikan berdasarkan morfologi audiogram? Di sini kita melihat bahwa ambang dengar untuk sensory neural hearing loss yang profond ternyata kalau kita lakukan injeksi intratimpani, ini keberhasilannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 10-43%. Dan perbaikan lebih tinggi atau paling tinggi justru kalau kita berikan injeksi intratimpani ini pada gangguan dengar sensori neural yang penurunan pendengarannya terjadi di frekuensi rendah. Hal ini dapat terjadi karena masalah vaskularisasi yang lebih baik dan konsentrasi obat yang bisa mencapai daerah lebih tinggi. Lalu selain keberhasilan, bagaimana kegagalan? Kegagalan ini ditentukan juga oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah onset atau kapan kita melakukan tindakan injeksi intratimpani. Semakin lama dari keluhan muncul, biasanya keberhasilan semakin rendah karena sudah terjadi kematian sel. Lalu usia pasien antara anak-anak, dewasa, dan geriatri. Untuk anak-anak, ini kebanyakan sudden sensory neural hearing loss atau kelainan-kelainan yang terjadi di koklea biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau anomali kelainan kongenital. Nah, ini biasanya terjadi masalah di koklea, di pembuluh darah telinga bagian dalam itu bukan karena sumbatan, tapi karena perdarahan. Sehingga biasanya sulit untuk dilakukan perbaikan dengan injeksi intratimpani. Lalu adanya false membran dari round window, sehingga penyerapan dan difusi ke telinga bagian dalam terhambat. Adanya intralabyrinth bleeding yang seperti tadi setelah dijelaskan, itu karena adanya infeksi virus misalnya. Lalu level dari pendengaran, jadi audiogram yang semakin level pendengaran, ambang dengar yang semakin berat, itu perbaikannya semakin kecil. Alat-alat yang kita butuhkan, ini karena kita akan menggunakan pendekatan endoskopik ear surgery, tentu saja kita membutuhkan ear endoskop 3 mm 0 derajat, lalu duk bolong, lalu kita juga memerlukan silokain atau lidokain spray untuk anestesi lokal, lalu obat yang nanti kita akan masukkan dexamethasone, metilprednisolon atau triamcinolone. Kita juga memerlukan spet 1 cc tuberkulin, lalu dengan suction, microsuction, dan spinal needle ukuran 25 atau 27G. Lalu juga kita memerlukan juga aplikator dengan kapas steril. Untuk penyuntikan, kita akan menggunakan satu sprit ukuran 1 cc yang akan disambungkan dengan jarum spinal ukuran 25 atau 27G. Namun jarum spinal ini nanti kita akan bengkokkan di kedua titik.
supaya nanti pada saat kita melakukan penyuntikan, visualisasi ke arah liang telinga ini tidak terhalang oleh spuit. Lalu yang berikutnya adalah posisi pada saat penyuntikan. Posisi pada saat penyuntikan kita menggunakan mikroskop seperti ini, dan kalau menggunakan endoskop juga seperti ini. Yang ada beberapa metode untuk nanti kita mengeluarkan obat. Kita bisa memegang spuit dengan ibu jari dan jari telunjuk. Namun nanti untuk mengeluarkan obat kita dibantu dengan asisten. Namun kalau kita mengeluarkan obat secara langsung, kita dapat memegang spuit ini dengan menjepit di antara telunjuk dan jari tengah. Sehingga nanti ibu jari kita bisa gunakan untuk mendorong obat. Ini area penyuntikan nanti yang akan kita lakukan. Untuk telinga bagian kanan dan telinga bagian kiri, kita akan lakukan atau kita dapat melakukan penyuntikan injeksi intratimpani di area anterosuperior, anteroinferior, atau posteroinferior. Ini adalah daerah yang dapat kita lakukan penyuntikan, kecuali di daerah posterosuperior. Dan kalau kita lihat tadi, jarum spinal itu kita bengkokkan, nanti kita juga dapat membengkokkan di area ujung. Itu salah satunya adalah untuk mencegah kita mencederai round window. Karena kalau kita melakukan penyuntikan di posterior-inferior, itu areanya sangat dekat dengan round window. Sehingga kalau kita bengkokkan jarum spinal, nanti bengkoknya atau bevel dari jarum spinal itu tidak akan melukai round window. Karena lekukannya nanti akan tertahan di membran timpani. Ini kalau kita lihat sekilas video bagaimana kita melakukan. Ini video dari kelompok studi otologi. Ini alat-alat yang kita gunakan. Nah, posisi pasien 45 derajat ke sisi telinga yang sehat. Jadi berlawanan dengan telinga yang akan kita lakukan penyuntikan. Posisinya supine. Ini alat endoskop atau mikroskop yang akan kita gunakan. Sebelum kita lakukan tindakan, kita bersihkan dulu liang telinga. Lalu kita siapkan alat. Yang panjang ini, nanti bisa obat yang akan kita masukkan, sebaiknya memang kita hangatkan terlebih dahulu. Jadi kalau obat akan kita hangatkan, kita dapat merendam obat di air hangat dengan suhu 38 derajat Celcius. Lalu alat-alat yang lain kita siapkan. Ini kita ukur air untuk merendam obat. Setelah direndam, diukur lagi sampai suhunya tetap 38 derajat. Baru kita ambil. Izin Dokter Salim, mohon maaf waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik dok, terima kasih. Ya, ini keluarkan. Sudah dibengkokkan tadi. Nah, nanti kita setelah kita mengisi spuit dengan obat, kita ganti kepalanya. Ini nanti obat kita masukkan itu kurang 0,4 sampai 0,8. Ya. Jadi isi di dalam spuit bisa kita kurangi terlebih dahulu. Kita ganti pakai spinocat yang sudah kita bengkokkan. Nah, ini mungkin contoh kalau kita menggunakan mikroskop. Bu, nanti kalau udah dengan metode memegang spuit dengan 3 jari dan mendorong spuit sehingga obat masuk itu didorong oleh asisten. Namun kalau kita akan melakukan pendorongan obat untuk memasukkannya ke dalam telinga bagian tengah itu oleh operator secara langsung, kita memegang spuit itu menjepit antara telunjuk dan jari tengah. Kita instruksikan kepada pasien untuk tidak menelan, tidak berbicara juga.
sampai obat mengisi kafum timpani. Jadi asisten yang Diusahakan tidak terdapat gelembung udara. Ya. Setelah dilakukan injeksi, pasien kita posisikan dengan posisi seperti ini. Sebetulnya ini juga posisi penyuntikan. Namun pada beberapa literatur ada yang setelah disuntikan kepalanya diturunkan, lebih turun daripada area dada. Ini kalau kita lihat secara ternyata posisi seperti ini membuat round window semakin turun dan tuba eustachius semakin berada di superior sehingga kehilangan obat yang masuk ke dalam tuba eustachius semakin kecil dan posisi ini dipertahankan selama 15-30. Ini beberapa efek samping yang dapat kita temukan pada pasien setelah penyuntikan, terutama rasa nyeri, telinga terasa penuh, dan vertigo. Dan yang perlu kita perhatikan juga terjadinya perforasi yang menetap. Untuk efek samping lain biasanya jarang terjadi. Lalu bagaimana kita melakukan follow up? Ini kalau kita melakukan sesuai dengan konsensus Spanyol tadi, kita lakukan 3 kali dengan jarak 1 minggu. Pada saat setelah tindakan, kita evaluasi kembali, bersihkan kembali telinga bagian luar, lalu evaluasi bagaimana telinga bagian tengah, membran timpaninya bagaimana. Nanti pada saat pasien datang kembali, kita bisa melakukan kembali evaluasi liang telinga, membran timpani, telinga bagian tengahnya bagaimana. Kita juga bisa menilai dengan tinnitus handicap inventory, dan kita bisa melakukan audiometri evaluasi. Penilaian evaluasi audiometri juga banyak, bervariasi sekali. Ada yang setiap kontrol, setiap penyuntikan berikutnya sebelum dilakukan audiometri. Ada yang dilakukan setiap 2 kali tindakan, baru dilakukan pemeriksaan audiometri. Ada yang dilakukan 4 minggu setelah tindakan yang pertama. Jadi ini bisa kita lihat juga tergantung dengan kondisi pasien. Ini salah satu kriteria keberhasilan yang dapat kita lihat sesuai dengan Sigel's kriteria. Bisa dibagi ke dalam complete recovery, partial, slight, atau no improvement berdasarkan ambang dengar yang kita dapatkan. Dan ini bisa berbeda atau berubah dari evaluasi pertama sampai kita melakukan evaluasi terakhir kalau kita melakukan beberapa kali pemeriksaan audiometri evaluasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.